Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan berdiskusi mengenai industri gula. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kire Aprilicia Endriani. Saya Bukhara Surya Al-Falah. Saya Andiono Zongsono. Berikut kami akan mempresentasikan diskusi kami mengenai industri gula. Saya akan menjelaskan tentang metode pembentukan industri gula. Metode permurnian. Yang pertama, defikasi. Permurnian hanya dengan menggunakan kapur tohor CaO dalam bentuk larutan CaOH2. Yang kedua, sulfitasi. Permurnian hanya dengan menggunakan kapur CaO dan belelang es dan direaksikan dengan nira kotor. Ketiga, karbonatasi. Permurnian hanya dengan menggunakan kapur dan gas CO2 yang dihasilkan dari reaksi proses pembakaran batu kapur. Selanjutnya, tahap proses pengolahan. Yang pertama, tahap pengolahan awal. Sebelum masuk pada proses pengolahan tebu menjadi gula selanjutnya, terlebih dahulu tebu akan melalui proses pengolahan awal, di mana dalam proses ini tebu akan dipilah hingga memenuhi syarat minimal untuk dapat diolah menjadi gula. Nah, tebu yang siap diolah adalah tebu yang memiliki kriteria antara lain adalah matang, bersih, dan segar. Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tebu tidak akan diolah atau tidak masuk dalam proses pengolahan tebu menjadi gula selanjutnya. Yang kedua, tahap pengalingan. Setelah dipilah dan ditimbang, kemudian tebu akan masuk pada proses penggilingan. Proses pengolahan tebu menjadi gula ini merupakan proses inti di mana tujuannya sendiri adalah untuk memeras air sari tebu atau yang lebih dikenal dengan sebutan nira. Biasanya tebu yang sudah memenuhi syarat seperti yang sudah disebutkan akan menghasilkan nira yang jauh lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik pula. Selain itu, tebu matang juga biasanya akan jauh lebih mudah pecah sehingga nira dapat diperas maksimal. Dan untuk mendapatkan nira secara maksimal, penggilingan biasanya akan dilakukan sebanyak 10 kali dengan menggunakan 5 unit alat giling. Yang ketiga, proses permurnian. Sesaat nira sudah terkumpul, bukan tidak mungkin jika dalam nira tersebut terdapat kotoran yang dapat merusak kualitas gula nantinya. Ya, meskipun sebelumnya tebu telah dibersihkan terlebih dahulu, namun kotoran ini juga bisa berupa kulit batang tebu. Proses pengolahan tebu menjadi gula untuk mendapatkan nira murni ini terdiri dari beberapa macam permurnian. Antara lain adalah proses defekasi dan proses sulfitasi, di mana proses tersebut dapat dilakukan dengan cara pemanasan, pengabunan, pengendapan, penyaringan, atau menggunakan bahan kimia yang dapat memisahkan bahan non-gula. Yang keempat, proses penguapan. Jika bahan gula sudah steril atau siap diolah pada proses pengolahan tebu menjadi gula selanjutnya,
maka langsung pindahkan bahan gula pada alat penguapan, di mana proses ini bertujuan untuk membuat nira yang tadinya masih dalam bentuk encer menjadi lebih kental dan memudahkan proses pengkristalan. Penguapan nira sendiri dilakukan dengan temperatur 65 sampai 110 Celcius dan dapat melakukan proses penguapan. Anda harus memperhatikan beberapa hal ini, yaitu kecepatan dan temperatur penguapan. Tidak mengakibatkan kerusakan gula, tidak menimbulkan kerusakan baru. Untuk proses selanjutnya, cost atau disebut harga yang lebih terjangkau. Yang kelima, proses kristalisasi. Sesaat nira telah melalui proses penguapan dan terbentuk nira kental, kemudian masuk proses pengolahan tebu menjadi gula, yaitu tahap pengkristalan. Pada tahap ini, gula akan terpisah dari kotoran yang belum terpisah di tahap sebelumnya. Selain itu, kristal gula juga akan dibedakan atau disortir sesuai dengan kualitasnya, seperti kristal dengan kemurnian tingkat pertama hingga kristal dengan tingkat kemurnian keempat. Yang keenam, proses putar. Meskipun sudah diambil kristalnya, namun proses pengolahan tebu menjadi gula tidak cukup sampai di sini saja. Selanjutnya, kristal yang sudah didapatkan tadi akan masuk pada proses putaran. Pada proses putaran ini akan dilakukan pemisahan kristal dengan larutan strop yang biasanya masih menempel pada kristal. Yang ketujuh, tahap pengeringan dan pendinginan. Masih pada proses pengolahan tebu menjadi gula terakhir, yaitu pengeringan dan pendinginan gula yang sudah terpisah dari larutannya. Proses pengeringan dan pendinginan sendiri biasanya dilakukan dalam dua mesin berbeda, sehingga dapat dihasilkan gula dengan kualitas terbaik, kering dan murni. Itulah tahap proses pengolahan tebu menjadi gula dari awal pemilihan hingga gula siap dikemas dan dipasarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kirei. Jadi selanjutnya itu diagram alir kualitatif proses industri gula. Nah, pada industri gula ini kalian bisa lihat proses-prosesnya dari awal sampai akhir. Selanjutnya yaitu mengenai perhitungan proyeksi kapasitas pabrik, di mana pada hasilnya itu hasil impor gula pada tahun 2025 yaitu 5147,95 ton, dan ekspor untuk 2025 yaitu 13926.000 ton, dan untuk produksi 2025 yaitu 179.402,89 ton, dan untuk konsumsi pada tahun 2025 yaitu 5.300 ton. Nah, untuk supply-nya yaitu 184,550,84 ton, dan demand-nya yaitu 19,226 ribu ton. Berdasarkan data yang sudah didapatkan, bisa diketahui bahwa supply dapat didapatkan dari banyak impor dan produksi, sedangkan demand dapat
dari banyaknya ekspor dan konsumsi. Dari perhitungan supply dan demand gula pada tahun 2025 sebanyak 184,550,84 ton dan 19,226 ribu ton. Selanjutnya yaitu ketersediaan bahan baku. Pada pabrik menghasilkan gula Indonesia yaitu ada PT Pacific Agro dengan kapasitasnya yaitu 500 ton per tahun, sedangkan untuk PT Prima Alam yaitu 396.000 ton per tahun. Data ketersediaan bahan baku yang diproduksi oleh pabrik di Indonesia dapat dilihat pada tabel 2,5 dan 2.5 dan 2.6 jumlah etilen glikol jumlah karbon dioksida yang diproduksi PT Pacific Agro sebanyak 500 ton per tahun, dan pada jumlah gula diproduksi oleh pada Prima Alam yaitu 396.000 ton per tahun. Sedangkan kebutuhan bahan baku untuk gula pada tahun 2005 berjumlah 444.000 ton per tahun karbon dioksida dan 19,1449,16 ton peluang kapasitas, sehingga diketahui bahwa bahan bakunya tersedia dan terpenuhi untuk memenuhi supply dan demand pada 2025. Selanjutnya yaitu studi literatus MSDS. Pemafasan yaitu tidak berbahaya gangguan debu pada konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan batuk dan iritasi sistem pernafasan. Kontak mata tidak berpengaruh, tetapi debu gula dapat menyebabkan iritasi. Kontak dengan kulit tidak berpengaruh. Pencernaan, konsumsi dalam jumlah besar dapat mengakibatkan gangguan lambung. Penyimpanannya, simpan di wadah yang tertutup rapat, di tempat dingin, kering, dan berventilasi. Lindungi dari kerusakan fisik, hindarkan dari panas dan sumber api. Selanjutnya yaitu kestabilan dan reaktivitas. Kestabilan itu sama dengan ya stabil. Bahaya dekomposisi produknya, karbon dioksida dan karbon monoksida dapat terbentuk saat pemanasan. Lalu bahan polimerisasi tidak terjadi. Ketidakcocokan, bahan oksidator, asam sulfat, dan asam nitrat. Kondisi yang harus dicegah adalah panas, kobaran api, dan sumber api. Lalu, informasi tentang bahaya keracunan dan iritasi yang dapat ditimbulkan adalah pada konsentrasi yang tinggi dapat mengakibatkan iritasi mata dan gangguan sistem pernafasan. Manfaat gula. Yang pertama adalah memberi energi instan ketika gula masuk ke dalam darah. Gula diubah menjadi glukosa yang diserap oleh sel-sel tubuh dan menghasilkan energi. Beberapa olahragawan membawa sugar cube atau gula pasir yang dipadatkan berbentuk kubus di kantung-kantungnya jika sewaktu-waktu memerlukan energi secara cepat. Yang kedua, tekanan darah rendah. Orang yang memiliki tekanan darah rendah terkadang mengalami blackout atau keadaan hampir pingsan. Jika hal ini terjadi, segera konsumsi gula, misalnya dalam bentuk sugar cube atau minuman manis, agar tekanan darah dapat naik dengan cepat. Yang ketiga, membentuk otak berfungsi dengan baik. Membuat otak berfungsi dengan baik. Blackout terjadi karena pasokan gula ke otak terputus. Ya, otak dapat berfungsi dengan baik tanpa gula. Yang keempat, mengatasi depresi. Gula bisa menjadi obat instan untuk depresi karena membuat kita menjadi high. Tak heran, sedih atau marah, obat paling manjur adalah coklat dan dessert. Yang kelima, menyehatkan kulit. Asam glikolat dalam gula dapat membantu menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Gula dapat menghilangkan noda pada wajah serta mengembalikan keseimbangan minyak kulit. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau ditanya bisa komen di bawah ini di YouTube. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.